Hello Selanjaran Club, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul The Pirates, The Last Royal Treasure yang rilis di tahun 2022 nih sob. Film ini menceritakan tentang perjalanan sekelompok bajak laut yang memburu harta karun berupa emas sebanyak satu kapal. Wow. Gimana isi ceritanya, kita langsung aja ya sob. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Di awal cerita, kita diberitahukan jika pada 1388, sebuah kerajaan bernama Goryeo telah runtuh. Namun Jenderal Goryeo yang tersisa telah menjarah harta kerajaan dan melarikan diri jauh ke laut. Setelah kejadian itu, beberapa tahun kemudian mantan pendekar Goryeo bernama Muchi beserta bawahannya beralih profesi menjadi bandit dan kini mereka telah terdampar di tengah laut. Tidak lama kemudian, muncul kapal perompak yang dimana kaptennya adalah seorang perempuan bernama Hairang. Para perompak itulah yang menyelamatkan Muchi dan para anggotanya, dan sejak saat itulah mereka ikut di kapal perompak itu. 3 bulan kemudian, saat sedang berlayar mereka bertemu dengan kapal perompak Jepang. Tanpa basa-basi, kapten pun memerintahkan para anggotanya untuk menjarah kapal Jepang itu. Tetapi Muchi dengan sombongnya ingin memimpin pertarungan. Awalnya para perompak meremehkan Muchi karena mereka hanya menganggap jika Muchi dan anggotanya hanyalah bandit biasa yang tidak bisa apa-apa. Namun walaupun ditertawakan, Muchi tetap bersemangat dan meminta para perompak tetap tinggal di kapal. Ketika kedua kapal mulai mendekat, Muchi dan anggotanya segera melompat ke kapal Jepang. Namun semua anggotanya justru tercebur ke laut. Akhirnya Muchi sendiri yang berada di kapal Jepang dengan hanya membawa sarung pedang. Tetapi Muchi tidak merasa takut dan tetap melawan para perompak Jepang sendirian. Tidak lama kemudian, Hairang melemparkan belati ke Muchi dan dia ingin melihat kemampuan Muchi. Disinilah Muchi menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Dengan lincah Muchi mengalahkan para perompak Jepang itu sendirian. Setelah para perompak Jepang berhasil dikalahkan, Hairang menginterogasi mereka. Ternyata para perompak Jepang sedang berlayar mengikuti peta yang menuju ke tempat harta karun. Mendengar itu, tim Hairang pun merebut peta yang dimaksud lalu pergi meninggalkan para perompak Jepang begitu saja. Dalam perjalanan mereka mengamati peta itu bersama-sama. Setelah mengetahui lokasinya, Hairang memerintahkan para pasukannya untuk bergegas dan mereka pun segera berangkat dengan penuh semangat. Beberapa saat kemudian mereka telah sampai di sebuah pulau yang ditunjukkan di peta. Di situ mereka melihat seekor sapi yang berlari ke arah mereka. Tanpa pikir panjang, Muchi mengajak bawahannya menangkap sapi itu untuk dijadikan makanan nantinya. Namun ketika Muchi dan bawahannya memasuki terowongan batu, muncul kawanan sapi berlari ke arah mereka. Dengan segera mereka berlari kembali. Para anggota berhasil selamat, tetapi Muchi sendiri yang justru terseruduk lalu terlempar ke jurang. Namun untung saja Muchi tidak mati, melainkan dia bergelantungan di batang pohon. Disitulah tanpa sengaja dia menemukan gading gajah. Sesaat kemudian Muchi berhasil naik dan meminta bantuan, tetapi Hairang hanya mengambil gading yang dibawa Muchi. Dari situlah mereka mengetahui jika gading itu adalah petunjuk keberadaan harta karun yang sebenarnya. Tidak lama kemudian, Hairang mengobati luka para bawahan Muchi. Setelah itu Hairang mengumumkan jika dia hanya akan membawa perompak di kapalnya. Yang artinya jika ingin tetap ikut, maka para bandit harus menjadi perompak juga. Hairang juga mengatakan jika dalam satu kapal hanya boleh ada satu kapten, dan dia meminta Muchi untuk menjadi wakil kapten. Di situ Muchi menolak untuk menjadi bawahan Hairang, namun semua anggota Muchi justru lebih memilih menjadi perompak. Pada akhirnya mereka semua kembali ke kapal. Sedangkan Muchi bersikuku dengan keputusannya dan tetap tinggal di pulau itu sendirian. Di malam harinya kapal para perompak masih bersandar di dekat pulau. Di kapal itu para perompak berpesta sambil menunggu Muchi berubah pikiran. Tapi Muchi gengsi bos.
Pada waktu dini hari, para perompak panik karena gading gajah telah dicuri oleh Muji. Tetapi Muji sempat meninggalkan pesan yang bertuliskan, "Akan kuambil milikku kembali. Tertanda pendekar terbaik Goryeo." Mengetahui hal itu membuat Herang kesal, yang kemudian Herang bersama beberapa anggotanya segera pergi mencari Muji. Namun di tengah jalan mereka terpisah karena dikejar harimau. Beberapa saat kemudian, Herang telah menemukan Muji yang sedang beristirahat di rumah pohon. Disitulah pertarungan antara Muji dan Herang dimulai. Tetapi di situ Muji tidak ingin menyerang Herang, melainkan dia hanya ingin bertahan dari serangan Herang. Pada akhirnya Muji menyerah dan memberitahukan yang sebenarnya. Pada awalnya dia mengendap-endap ke kapal dan berhasil mengambil gading serta beberapa barang, namun dipergoki oleh salah satu anggota bernama Ma Yi. Tanpa pikir panjang, Muji menjatuhkan Ma Yi ke perahu sampan dan Ma Yi pun bersedia ikut dengan Muji. Tetapi sesampainya di pulau, Ma Yi meminta Muji ke puncak untuk membuat api, sedangkan Ma Yi yang akan membawakan semua barang itu. Muji pun percaya kepada Ma Yi dan segera pergi ke puncak. Namun saat Muji sibuk membuat api, ternyata Ma Yi justru meninggalkan Muji dan pergi diam-diam membawa gading gajah. Setelah mendengar itu, Herang pun mempercayai cerita Muji. Singkat cerita, pada siang hari Ma Yi telah sampai di suatu kota kecil. Di situ Ma Yi memperkenalkan diri sebagai Muji, sang pendekar pedang dari Goryeo. Di saat yang bersamaan, di tempat itu juga ada seorang wanita yang aslinya bernama Haegyum. Namun saat ini dia sedang mengaku sebagai kapten kapal hebat yaitu Herang. Pada awalnya Ma Yi dan Haegyum tidak saling kenal, namun secara spontan mereka bekerja sama agar tidak ketahuan. Mereka berdua bertemu dengan pejabat kota untuk menjual gading dengan harga yang sangat mahal. Namun sebelum pejabat itu membelinya, Muji datang dengan tangan terikat sambil mengamuk. Kemudian Herang bersama anak buahnya juga masuk. Di situ Herang mengambil kembali gading, yang kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membawa Ma Yi dan Haegyum ke kapal. Sesampainya di kapal, Muji, Ma Yi dan Haegyum pun dihukum. Mereka bertiga dijadikan pemutar alat penarik jangkar kapal. Sementara itu, Herang dan beberapa anak buahnya mencoba untuk memecahkan kode yang terukir di gading. Namun mereka tidak bisa membacanya, sehingga dengan terpaksa Herang harus memanggil Muji. Setelah dipanggil, benar saja Muji bisa membaca kode itu. Kode itu bertuliskan, "Gua laut di bawah batu tanpa bayangan, Haegildo." Mendengar itu membuat Herang terkejut, karena Haegildo adalah rute laut berbahaya. Di Haegildo terdapat sungai bawah laut serta pusaran air deras yang dapat melenyapkan kapal. Namun ternyata mereka tidak gentar dan memutuskan untuk tetap pergi ke Haegildo. Di sisi lain, terlihat seorang pendekar pedang bernama Heungsu sedang berbincang dengan atasannya. Diketahui jika Heungsu sangat berambisi untuk menjadi seorang raja, dan kini dia juga akan mencari harta karun yang sama dengan yang dicari oleh tim Herang. Kembali ke tim Herang, kali ini Herang, Muji, dan beberapa anggota telah berangkat menggunakan perahu sampan. Mereka juga membawa kantung oksigen buatan yang entah bagaimana cara mereka membuatnya. Saat mendekati pusaran air, mereka melompat dari perahu dan mulai menyelam. Di kedalaman beberapa meter mereka terseret arus sungai bawah laut yang dipenuhi dengan ubur-ubur. Muji sempat tidak sadarkan diri, namun Herang segera menolongnya yang kemudian mereka berdua telah sampai di goa. Sesaat kemudian Muji telah kembali sadar bersamaan dengan para anggota lain yang juga telah sampai di goa itu. Tanpa berlama-lama, mereka segera melanjutkan pencarian harta karun. Setelah pencarian yang cukup lama, mereka pun menemukan banyaknya botol perak yang tersimpan di tempat itu. Namun Muji mengatakan jika itu bukanlah harta karun yang asli, karena seharusnya harta karun yang sebenarnya berupa emas yang sangat banyak. Mendengar itu, mereka pun bergegas mencari emas yang dimaksud oleh Muji. Sementara yang lain mencari, Muji dan Herang menemukan bendera, namun mereka tidak mengerti itu bendera apa. Di saat itu juga tiba-tiba goa itu bergetar. Ternyata tim Heungsu telah sampai di atas goa, dan saat ini mereka sedang berusaha membuka jalan dengan cara meledakannya. Beberapa saat kemudian tim Heungsu berhasil masuk ke dalam goa. Namun para anak buah Herang sudah mulai mengangkuti botol perak,
sedangkan Haerang dan Muci masih penasaran siapa yang datang. Di saat itu juga Ma Yi sempat melihat bendera dan dia sadar jika bendera itu adalah sebuah peta. Tidak lama setelah itu anak buah Heungsu melepaskan beberapa anak panah hingga membuat tim Haerang kalang kabut. Dengan segera Muci ingin kabur, namun Haerang justru melawan tim Heungsu dan pertarungan pun dimulai. Muci pun kembali dan tidak membiarkan Haerang bertarung seorang diri. Saat menghadapi Heungsu, Haerang dan Muci sempat kewalahan. Lalu tiba-tiba saja sebagian batu runtuh dan menghantam kepala Haerang hingga membuat Haerang tidak sadarkan diri. Untung saja salah satu anak buah Haerang, yaitu seorang pemanah bernama Han Gong, segera datang dan berhasil membawa Haerang kabur. Akhirnya Muci sendirianlah yang menghadapi Heungsu dan timnya. Di tengah pertarungan, Muci baru sadar jika yang dia hadapi adalah Heungsu. Ternyata dulunya Heungsu adalah salah satu rekan Muci saat mereka masih menjadi pasukan pedang Goryeo. Waktu itu di suatu peperangan, Heungsu dijanjikan akan dijadikan raja di suatu daerah bernama Tamna jika ia berhasil membawa kepala musuh. Dari situlah Heungsu sangat berambisi, namun caranya salah. Saat diperintahkan untuk evakuasi dan membuat kemah, Heungsu justru membunuh para bawahannya yang terluka agar tidak ada evakuasi yang bagi dia hanya membuang-buang waktu saja. Mengetahui hal itu membuat Muci sangat marah yang kemudian ia memerintahkan pasukannya untuk menangkap Heungsu. Namun Heungsu justru mengira jika Muci ingin membunuhnya agar mendapat pujian sendiri dari sang raja. Karena masalah itulah Heungsu gagal menjadi raja, sedangkan Muci dianggap pengkhianat dengan tuduhan ingin membunuh rekannya sendiri. Kembali ke waktu sekarang, pertarungan mereka berlangsung cukup sengit. Namun Muci terkena tendangan hingga menghantam peti botol perak yang belum terbawa. Tanpa berlama-lama Muci pun menceburkan semua peti itu, lalu ia berpegangan pada talinya untuk membuatnya menyelam dengan cepat. Heungsu pun mencoba mengejar Muci karena dia juga menginginkan botol perak itu. Namun saat menyelam semakin dalam, Heungsu tidak kuat lagi menahan nafas hingga dia memutuskan untuk kembali. Lalu Haerang muncul dan segera membantu Muci dengan membawa tali yang disangkutkan di kapal. Tetapi tali peti terlepas dari tangan Muci sehingga peti tenggelam semakin dalam. Haerang yang keras kepala mencoba untuk mengejar peti itu, namun Muci melarangnya dan memaksa Haerang untuk naik ke permukaan. Tetapi semakin lama Haerang kehabisan nafas karena tidak membawa kantung oksigen. Sialnya lagi, oksigen milik Muci hanya tersisa sekali pakai. Dengan segera Muci menyedot oksigen itu dan membagikannya ke Haerang. Ketika Muci sempat pasrah karena jarak permukaan masih jauh, tiba-tiba saja dari bawah muncul ikan paus besar menelan Muci dan Haerang. Tali dari kapal pun sempat terseret ikan paus itu hingga membuat kapal terombang-ambing, namun untung saja tali itu terputus. Di situ para kru kapal mengira jika Haerang dan Muci telah meninggoy. Namun beberapa saat kemudian Muci dan Haerang terlempar keluar dari lubang sembur ikan paus itu. Pada akhirnya Haerang dan Muci pun telah selamat. Sementara itu di goa, Heungsu melihat bendera dan langsung paham jika itu adalah peta menuju harta karun yang sebenarnya. Keesokan harinya, Heungsu dan pasukannya pun berangkat menggunakan kapal perang yang dilengkapi meriam. Kembali ke tim Haerang, pada malam hari mereka membicarakan peta yang tergambar di bendera dan hanya Ma Yi yang tahu lokasinya karena dia pernah ke sana. Namun Ma Yi tidak mau memberitahukan lokasinya karena sebenarnya dia tidak ingin pergi ke sana lagi. Bagi Ma Yi, rute menuju tempat itu sangatlah berbahaya, yang dimana di salah satu titik koordinat terdapat petir yang selalu menyambar terus-menerus. Tetapi Haerang tetap memaksa Ma Yi untuk memberitahukannya dengan memberi iming-iming kepada Ma Yi akan memberikan 10% dari hasil yang mereka dapat nantinya. Namun ternyata bukan itu yang Ma Yi inginkan. Selama ini Ma Yi mempunyai cita-cita ingin menjadi kapten kapal, dan kebetulan rute yang akan mereka tuju kali ini hanya Ma Yi saja yang tahu. Awalnya Haerang menolak keinginan Ma Yi, tetapi Ma Yi bersikeras tidak akan memberitahukannya jika dia tidak dijadikan kapten dalam rute ini. Pada akhirnya dengan terpaksa Haerang pun memberikan jabatan kapten kepada Ma Yi, namun hanya di rute ini saja. Keesokan harinya mereka pun segera berangkat menuju lokasi dengan dipimpin oleh Ma Yi yang saat ini bergaya sangat sombong karena telah menjadi kapten. Sedangkan Haerang yang turun pangkat lebih memilih menjadi koki di dapur bersama Muci, namun hatinya dongkol.
Singkat cerita, saat ini tim Haerang telah sampai di suatu titik koordinat yang dimana terlihat air laut yang mendidih. Secara spontan Haerang memerintahkan tim untuk menggulung layar, namun Mai yang belum berpengalaman menjadi kapten berteriak belum saatnya. Haerang menjelaskan jika kapal bisa terseret ke laut api jika tidak segera mengambil tindakan, tetapi Mai tidak menghiraukan perkataan Haerang karena gengsi sebagai kapten. Terjadilah perdebatan di situ. Sesaat kemudian muncul awan gelap disertai petir yang menyambar, namun Mai masih bersikeras dengan keputusannya untuk tidak menggulung layar. Tidak lama setelah itu petir pun menyambar kapal mereka. Akhirnya Haerang kesal dan segera memerintahkan untuk menggulung layar dan menutup geladak walaupun sudah terlambat, sedangkan Mai justru hanya bersembunyi karena ketakutan. Di situ kapal mereka terus terombang-ambing dan beberapa kali tersambar petir. Lalu mereka pun memaksa Mai untuk memegang kemudi karena dia yang tahu rutenya. Dengan terpaksa Mai pun memegang kemudi dengan perasaan panik. Semakin lama keadaan semakin mencekam dan semua kru pun hanya bisa berpegangan untuk bertahan. Di laut itu juga namun di posisi yang berbeda, terlihat kapal tim Heongsu mengalami hal yang sama namun mereka tidak gentar menghadapi sambaran petir. Kembali ke kapal tim Haerang, guncangan yang semakin menggila sempat membuat Mai hampir saja terjatuh ke laut. Namun untung saja dia masih sempat berpegangan dan bergelantungan di sisi kapal. Lalu dengan cepat Haerang mengambil alih kemudi, sedangkan Muji segera menolong Mai. Untung saja Muji sempat menangkap Mai saat terjatuh, dan kini mereka berdua bergelantungan menggunakan tali pengikat layar. Beberapa saat kemudian, mereka berhasil keluar dari laut petir tanpa ada korban satupun, dan di depan mereka sudah terlihat pulau yang mereka cari sejauh ini. Sebagian dari mereka pun menuju ke pulau itu menggunakan perahu sampan, karena air laut di dekat pulau sangatlah dangkal. Sesampainya di pulau, mereka harus menggali banyak titik karena Mai tidak tahu posisi pasti letak harta karun. Saat anggota yang lain sedang menggali, Haerang dan Muji melihat petir yang terus-menerus menyambar satu bukit itu saja. Hal itu membuat mereka penasaran apa yang ada di bukit itu. Akhirnya Muji memutuskan untuk ke bukit itu seorang diri, sedangkan Haerang mendampingi anggota yang lain. Sesampainya di puncak bukit, Muji baru tahu jika tempat itu seperti bekas camp namun sudah tidak berpenghuni. Sesaat kemudian tim Heongsu telah datang namun Muji sudah bersembunyi. Di situ mereka melihat satu tempat yang selalu disambar oleh petir. Di tempat itu terdapat 12 tombak yang ditancapkan melingkar, dengan setiap masing-masing tombak terpasang satu kepala manusia. Kepala-kepala itu adalah kepala dari 12 pejuang Goryeo yang dianggap berkhianat karena telah membawa semua harta kerajaan. Namun entah apa yang terjadi hingga akhirnya ke-12 pejuang itu berakhir tragis. Lanjut ke cerita, Heongsu pun memerintahkan anak buahnya untuk mencabuti tombak, karena dia tahu di bawah salah satu tombak itulah tersimpan peta terakhir harta karun, sedangkan tombak yang lain adalah jebakan. Agar tidak kena jebakan lagi, Heongsu berpikir sejenak untuk memastikan mana tombak yang benar. Setelah berpikir, dia pun mencabut satu tombak dan tidak terjadi apa-apa karena pilihannya tepat. Sementara itu, tim Haerang yang lainnya dikejutkan dengan munculnya seekor penguin yang menggigit emas batangan. Saat mereka ingin mencari dari mana asal penguin itu, tiba-tiba saja terdengar tembakan dari laut yang ternyata kapal mereka sedang ditembaki oleh kapal tim Heongsu. Melihat itu Haerang tersadar jika berarti Muji juga dalam bahaya. Dengan segera Haerang membagi tugas, yang dimana mantan anggota bandit segera ke tempat Muji, dan sisanya pergi membantu anggota yang masih berada di kapal. Namun Mai tidak ikut dan lebih memilih untuk fokus mencari harta karun. Sementara tim Haerang berlari, kapal mereka sudah mulai hancur dan terlihat para kru kapal melompat ke air. Beralih ke Muji, sesaat kemudian Muji telah ketahuan oleh tim Heongsu. Namun dia tidak menyerah dan lebih memilih untuk melawan. Dari situlah Muji berjuang sendirian melawan tim Heongsu. Tidak lama kemudian Muji berhasil merebut peta harta karun berbentuk topeng dan ingin segera melarikan diri. Namun tidak disangka anggota Muji datang dan langsung menyerang pasukan Heongsu.
Kedatangan mereka pun membuat Muji tidak jadi melarikan diri, melainkan dia menantang Heungsu untuk berduel pedang berdua saja. Hal itu dilakukan Muji agar anggotanya tidak ada yang menjadi korban. Heungsu pun menuruti permintaan Muji untuk berduel dan dari situlah pertarungan mereka berdua dimulai. Di sisi lain, Ma Yi terseret oleh penguin yang tiba-tiba saja menyelam ke dalam air. Di waktu yang sama, pertarungan Muji dan Heungsu masih berlangsung. Kali ini topeng peta harta karun terjatuh ke air dan kebetulan menjatuhi Ma Yi. Tanpa diduga juga bentuk topeng itu sangat mirip dengan goa yang berada tepat di depan Ma Yi. Dengan segera Ma Yi berenang memasuki goa yang di dalamnya diselimuti dinding es serta terdapat banyak penguin. Kemudian tidak diduga Ma Yi melihat kapal yang dipenuhi dengan emas. Dia pun segera naik ke dalam kapal itu dan betapa bahagianya dia karena akhirnya dia menemukan harta karun yang mereka cari selama ini. Sementara itu, tim Herang sudah berada di perahu sampan dan segera menolong para kru kapal yang berada di air. Semua berhasil selamat termasuk Han Gong sang pemanah, tetapi Haegum tidak ditemukan. Setelah menolong para kru, tim Herang menyerang balik kapal tim Heungsu. Diawali dengan Han Gong yang melepaskan busur panah dan mengenai beberapa anak buah Heungsu. Setelah itu Herang meraih tali layar lalu melompat ke kapal musuh dan disusul oleh anggota yang lain. Dari situlah pertarungan jarak dekat dimulai. Sesaat kemudian Herang menghadapi rekan Heungsu dan pertarungan berlangsung cukup sengit. Lalu tiba-tiba api besar menyembur dari laut karena ternyata saat ini mereka berada di laut api. Tetapi mereka tetap melanjutkan pertarungan. Di situ Herang sempat terkena sabetan pedang, namun dia masih bisa bertahan dan justru membalikkan keadaan hingga membuat rekan Heungsu tidak sadarkan diri. Namun perjuangan belum berakhir, yang dimana sekarang terlihat kapal pasukan Heungsu mulai terbakar. Di saat itu juga Herang melihat kapal harta karun yang ternyata berhasil dijalankan oleh Ma Yi, namun kali ini Ma Yi sedang dibully para penguin. Dengan segera Herang melontarkan tali derek kapal tim Heungsu dan menyangkutkannya ke kapal harta karun. Sementara itu pertarungan Muji dan Heungsu masih berlanjut. Lalu tiba-tiba saja petir menyambar dan disertai dengan badai sehingga membuat pertarungan mereka terhenti untuk sesaat. Setelah badai menghilang, mereka semua melihat ke laut dan menyaksikan pertarungan yang sedang berlangsung di kapal. Kembali ke laut, kali ini para anggota Herang segera berpindah ke kapal harta karun. Di situ rekan Heungsu sudah kembali sadar lalu ingin menembakkan meriam ke kapal harta karun, tetapi dengan cepat Herang menendang meriam terdekat dan langsung melompat ke kapal harta karun. Herang pun berhasil selamat dan kapal mereka berhasil terpisah dengan kapal tim Heungsu. Namun perjuangan belum berakhir. Tiba-tiba saja pusaran besar telah muncul di laut itu dan membuat kapal hampir terseret ke pusaran. Dengan segera Herang memegang kemudi dan memerintahkan para anggotanya untuk membentangkan layar. Tidak hanya itu, sesaat kemudian dasar laut menyemburkan api yang sangat dahsyat hingga membakar kapal tim Heungsu. Tim Herang tidak terkena semburan, namun mereka harus berjuang untuk lolos dari ombak yang sangat dahsyat. Ketika ombak dahsyat itu hampir menerjang kapal, dengan segera Herang memutar kemudi hingga kapal berbelok, yang kemudian para anggota segera membentangkan layar sehingga membuat kapal melaju dengan kencang. Kerjasama yang luar biasa itu pun tidak sia-sia, dan pada akhirnya mereka berhasil selamat dari maut. Melihat itu membuat Muji sangat senang, yang kemudian dia melanjutkan pertarungannya melawan Heungsu. Namun tidak disangka Muji justru tertusuk pedang Heungsu. Tetapi salah satu anggota Muji menyadari sesuatu. Dengan cepat dia melemparkan pedang ke atas agar tersambar petir. Melihat itu Muji segera menendang Heungsu lalu mencabut pedang yang menancap di tubuhnya dan segera menebas Heungsu. Yang kemudian Heungsu tertusuk pedang yang sudah tersambar petir hingga pada akhirnya Heungsu pun mati. Setelah semua kejadian itu,
Haerang bersama anggota menjemput tim Muji. Terlihat juga jika para anak buah Heongsu telah menyerah dan sekarang mereka ingin menjadi tim Haerang. Selain itu tidak disangka Haegyeom pun juga telah ditemukan di pinggir laut dan kini lengkap sudah anggota mereka. Pada akhirnya tim Haerang berhasil mendapatkan harta karun sekaligus kapal baru, lalu mereka pun kembali berlayar dan jabatan kapten dikembalikan ke Haerang. Di akhir cerita, tidak disangka tiba-tiba saja Haerang mencium Muji hingga membuat semua kru kapal terkejut. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul The Pirates: The Last Royal Treasure yang rilis di tahun 2022. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya!